kalau dinaikkan 500% itu? Artinya, saudara-saudara yang tidak mampu, bersiaplah keluar dari Jakarta. Oke? Itu implisit, bukan pendapatan pemerintah. Ini artinya pelan-pelan nanti orang pada nunggak pajak. Setelah pelan-pelan nunggak pajak, ujungnya menjual tanah. Kalau menjual tanah kepada siapa? Berhenti, tidak ada lagi kenaikan seperti ini. Sekarang justru diubah. Mereka bahkan kalau lihat tempat-tempat yang strategis, bayangkan para pendiri republik ini. Ini contohnya, Tokoh Parmusi, Pak Natsir. Kenapa Pak Natsir rumahnya dijual? Kenapa Haji Adam Malik rumahnya dijual? Kenapa tokoh-tokoh pendiri bangsa rumahnya satu-satu di Menteng itu lepas? Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Bayangkan mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah ini dan mereka terusir akibat pajak tanah tempat mereka tinggal. Harus berhenti itu. Diubah sekarang. Semua keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya pejuang, maka dibebaskan pajaknya, 0 rupiah. 0, tidak ada. Semua guru di Jakarta, guru pajaknya 0 rupiah, tidak ada bayar pajak. Di Jakarta tidak ada guru bayar pajak. Ustadz, guru tidak ada bayar pajak. Orang berjasa untuk republik ini semua tidak bayar pajak, dan masyarakat pajaknya ditahan. Kenapa? Karena pajak bumi dan bangunan itu adalah instrumen menentukan siapa tinggal di mana, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ingin kota ini secara tidak sadar kita biarkan satu-satu yang... Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta, Anies telah mengutarakan kepada publik sejumlah prestasi dan pencapaian kebijakannya. Pencapaian Anies menjadi hal penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama memimpin DKI Jakarta. Berikut daftar pencapaian yang dibanggakan Anies selama dirinya memimpin Jakarta. Pajak bumi dan bangunan rumah di bawah 2 miliar gratis. Anies menggratiskan tarif pajak bumi dan bangunan bagi rumah warga di ibu kota yang memiliki nilai jual objek pajak di bawah 2 miliar. Kebijakan tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022. Kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. Anies menyebut kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota dari tekanan pandemi. Pada pribadi-pribadi yang berjasa diberikan pembebasan PPB. Para guru, para pendidik adalah orang-orang yang berjasa yang membuat kita semua maju. Bangsa ini tercerdaskan karena peran para pendidik. Karena itulah pendidik di Jakarta kita berikan apresiasi, penghormatan dengan mereka tinggal di masyarakat tanpa dikenai pajak bumi dan bangunan. Dan pendidik ini adalah para guru, para dosen tetap, para tenaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, baik sekolah umum maupun kejuruan maupun keagamaan. Mengapa pada mereka diberikan? Justru karena ini cara kita menghormati, menghargai orang-orang yang telah bekerja memajukan bangsa Indonesia. Dan kita di Jakarta paling banyak merasakan manfaatnya. Kita semua yang berada di tempat ini bisa seperti sekarang karena jasa para pendidik. Lalu yang kedua adalah para pahlawan, para veteran, para perintis kemerdekaan. Mereka-mereka yang memperjuangkan sehingga Indonesia bisa merdeka. Banyak dari mereka, anak-anak cucunya yang masih menempati rumah mereka sendiri dan terpaksa harus menjual peninggalan orang tuanya karena rumah yang dulu biasa-biasa saja sekarang harganya menjadi luar biasa mahal. Kebijakan pemberian pajak kepada para pejuang di rumah-rumah mereka itu seakan mengosongkan tempat itu dari para pejuang. Itu mereka satu-satu bepergian, nggak mampu. Banyak wakil presiden, mantan wakil presiden yang anak cucunya belum tentu bisa membayar pajak rumah yang ditinggali oleh anak turunannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara soal ketimpangan.
Anies mencontohkan ketimpangan di Kepulauan Seribu yang perlahan semakin kecil. Anies menuturkan hal tersebut dalam akun YouTube-nya yang berjudul Dari Pendopo. Dalam episode pertamanya, Anies membahas soal kemajuan di Kepulauan Seribu. Mengapa Pulau Seribu ini perlu dibahas? Dunia selama begitu panjang menyaksikan ketimpangan antar negara. Bahkan dulu ada istilah dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga. Ada istilah negara maju, negara berkembang, negara yang terbelakang. Kali ini saya akan membahas mengenai Kepulauan Seribu. Tapi sebelum kita bicara soal Kepulauan Seribu, saya sedikit beri perspektifnya, konteksnya. Mengapa Kepulauan Seribu ini perlu kita bahas? Dunia selama begitu panjang menyaksikan ketimpangan antar negara. Bahkan dulu ada istilah dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga. Ada istilah negara maju, negara berkembang, negara yang terbelakang. Banyak istilah dibuat untuk menggambarkan ketimpangan antar negara. Beberapa waktu terakhir ini, ketimpangan antar negara itu sudah mulai makin tipis. Tetapi yang muncul lebih kuat justru ketimpangan dalam negara. Di saat ketimpangan antar negara itu mengecil, tapi ketimpangan dalam negara itu melebar. Misalnya bedanya Jakarta dengan Singapura, dengan Tokyo, dengan Los Angeles, dengan London 3 dekade yang lalu, 4 dekade yang lalu mungkin gapnya tinggi. Sekarang jarak gap antar kota-kota itu makin tipis. Tetapi antara Jakarta dengan kawasan lain di Indonesia gapnya makin membesar. Di dalam kota Jakarta sendiri yang disebut sebagai Provinsi DKI Jakarta itu ada 5 kota, 1 kabupaten. Nah, ketimpangan antara kota dan kabupaten terasa makin luas. Kotanya mengalami perkembangan, tapi kabupatennya justru terlihat stagnan sehingga gapnya meluas. Banyak istilah yang dibuat untuk menggambarkan ketimpangan antar negara. Beberapa waktu terakhir, ketimpangan antar negara sudah mulai semakin tipis. Tetapi yang muncul lebih kuat justru ketimpangan dalam negara. Bisa ketimpangan antar negara itu mengecil, tapi ketimpangan dalam negara melebar. Misalnya, bedanya Jakarta dengan Singapura, dengan Tokyo, Los Angeles, London. 3-4 dekade yang lalu mungkin gapnya tinggi. Sekarang gap antar kota ini makin menipis. Tetapi antara Jakarta dengan kawasan lain di Indonesia gapnya semakin membesar. Anies menyinggung Kabupaten Kepulauan Seribu pelan-pelan mengalami perubahan. Ia menyebutkan Kepulauan Seribu hampir stagnan soal perkembangan wilayah. Perlahan kebutuhan pokok hingga listrik di Kepulauan Seribu mulai terpenuhi. Salah satu yang kita serius janjikan pada saat kita mulai bertugas di Jakarta, ada janji nomor 14 tentang Kepulauan Seribu, mengatasi ketimpangan antara kawasan daratan dengan kawasan kepulauan. Masalah utama yang ada di sini, kita sadar bahwa nomor 1 untuk kita bisa hidup dengan layak, ada kebutuhan dasar harus terpenuhi, mulai dari air, tempat tinggal, kebutuhan pangan, dan lain-lain. Namanya memang Kabupaten Kepulauan Seribu, tapi jumlah pulaunya 110 pulau, dan dari 110 pulau itu yang berpenduduk ada 11 pulau. Totalnya kalau kita menghitung yang harus kita layani ada 11 pulau, kira-kira sekitar 7.000 kepala keluarga, yang kalau dihitung jumlahnya 27.000 orang penduduk di kawasan ini. Bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di daratan, maka sangat kecil. Kecilnya penduduk bukan berarti kecilnya pelayanan. Kecilnya penduduk bukan berarti kemudian tertinggal. Justru disitulah letak tantangan. Republik ini tidak pernah didirikan hanya untuk tempat-tempat yang padat penduduk. Republik ini didirikan untuk siapa saja yang ada di Nusantara yang nature-nya adalah kepulauan. Jika di ibu kota, kawasan kepulauan tertangani dengan baik, maka kita sedang mengirimkan pesan kepada seluruh penduduk di kepulauan manapun di Republik ini bahwa ini adalah soal waktu saja, bahwa semua akan tertangani. Tapi kalau kepulauan yang di dalam bagian dari ibu kota
tidak tersiapkan fasilitas dasarnya, kira-kira pesan harapan apa yang dikirimkan kepada seluruh penduduk di kepulauan di seluruh Indonesia? Ini bukan semata-mata soal menangani Jakarta, ini mengirimkan pesan optimis, pesan positif bagi seluruh Indonesia. Anies mengatakan memiliki janji untuk mengatasi ketimbangan di Kepulauan Seribu. Ia menuturkan Kepulauan Seribu terdiri atas 110 pulau, namun hanya ada 11 pulau yang dihuni penduduk dengan total warga 27.000. Republik ini tidak pernah didirikan hanya untuk tempat-tempat yang padat penduduk. Republik ini didirikan untuk siapa saja yang ada di Nusantara, yang kebudayaannya adalah kepulauan. Jika di ibu kota, kawasan kepulauan tertangani dengan baik, maka itu mengirimkan pesan kepada seluruh penduduk di kepulauan manapun di Republik ini, bahwa ini soal waktu saja, bahwa semua akan tertangani. Tapi kalau kepulauan yang ada dalam bagian dari ibu kota tidak tersiapkan fasilitas dasarnya, kira-kira pesan harapan apa yang dikirimkan kepada seluruh penduduk di kepulauan seluruh Indonesia? Anies mengatakan membenahi ketimpangan di Kepulauan Seribu akan memberikan pesan seluruh Indonesia. Anies kemudian membeberkan program di Kepulauan Seribu, salah satu yang sudah dipenuhinya, yakni terkait kualitas air melalui Seawater Reverse Osmosis. Program ini memiliki kualitas standar air minum yang diantar ke rumah warga lewat perpipaan, sehingga warga tidak menyiapkan ember untuk dibawa ke rumah. Harganya Rp1.050 per meter kubik, dan Pemprov DKI mengalokasikan subsidi kira-kira Rp23.000 per meter kubik.